Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah hadir kembali di channel saya, tentunya dengan sebuah informasi yang cukup menarik dan semoga bisa bermanfaat untuk Anda ya. Pada kesempatan video kali ini saya akan melakukan unboxing atau pembukaan paket, di mana ada satu paket yang terasa cukup menarik. Kita langsung saja, ini karena masih utuh ya. Untuk bagian ininya kita kelotok dulu sebagai tanda paket akan dibuka. Oke. Ya, untuk ini kita akan buka ya. Dia masih segel. Kita langsung buka saja. Kira-kira bagaimana? Dan isinya apa? Kita coba buka. Dan di bagian dalamnya ada beberapa pembungkus. Kita langsung buka saja yang kecil dulu. Ini dia adalah holder baterai, holder HP ya. Di sini ada. Kita buka. Untuk materialnya dia apakah bagus atau tidak? Ya, alhamdulillah. Untuk materialnya di sini dia sudah pakai model jepit seperti ini. Jadi untuk ini kurasa bila untuk HP itu bagus, dan kurasa emang kokoh di sini ya, kuat. Terus bagian sininya kita bisa diatur dan dia aman, tidak ada masalah. Kita lanjut bongkar lagi yang kedua. Paket kedua dia ada plastiknya bagus ya, tebal. Di sini ada apa saja? Mungkin ini sejenis bracket tambahan. Saya juga kurang paham, namun isinya cukup komplit. Mungkin ini dipasang seperti ini, mungkin sebagai apa ya, bisa dibilang sebagai tambahan saja. Dan ini ada bagian untuk ulirnya, bisa dipasang nggak ya? Oke, bagus banget. Hanya saja nih, oh ya, ya, ini sebagai holder atau sebagai tambahan agar mungkin semakin panjang atau semakin ininya, biar lebih ke depan lagi. Kurasa emang masangnya seperti ini. Jadi untuk ini dia masangnya cukup bagus ternyata ya. Ya, kemungkinan seperti ini. Dan ini yang ditempelin ke bagian dudukan utama, dimana yang ini berfungsi sebagai untuk bersandar di dada ataupun ini. Jadi posisinya seperti ini. Kita akan coba kira-kira pemasangannya seperti apa. Oh, kita masangnya di sini terbalik ya. Seharusnya bukan ini, karena ya, masangnya terbalik guys. Kita harus membongkar ulang. Ya, di sini kita terbalik, ternyata nggak sesuai dengan yang kita pikirkan. Untuk materialnya dia plastik yang lentur dan kurasa emang tahan goncangan juga. Ya, untuk ini mungkin sebagai pengatur saja. Bagi yang hobi mancing kayaknya cocok. Untuk yang suka penanganan langsung
di depan kita biar nggak menyusahkan kita di depan ketika kita mau melakukan pekerjaan atau mereview sesuatu itu tidak kesusahan. Cukup handphone kita taruh di dada kita pakai bracket seperti ini. Jadi untuk ini badan kita, handphonenya di depan persis. Dan kita bisa sambil bekerja santai, tidak ada yang menghalangi. Contoh kalau pakai tripod yang berdiri itu memang sangat susah untuk melakukan pekerjaan karena kita harus double. Yang pertama harus menyelesaikan pekerjaan, yang kedua kita sambil bikin konten. Jadi untuk ini kurasa kurang nyaman, sehingga untuk menggunakan seperti ini menjadi solusi ya bagi saya. Menurut saya ini memang menjadi solusi yang cukup ampuh. Terus untuk di bagian belakang, dari segi karetnya dia sangat lentur, bagus, kurasa emang nyaman. Harganya untuk satu paket ini ada tambahan lagi, ada tulisannya yang kemarin saya emang pesen, itu ada bonus mikrofon yang ke HP. Jadi ketika kita melakukan proses perekaman kita cukup mudah, tinggal kita sambil bicara. Ini ada clip on ya, dimana kita tinggal jepit di baju ataupun di baju atau bagian kerah, itu kita tinggal tempel saja di bagian bawah dagu kita. Handphonenya di sini. Mohon maaf kita nggak review sama ininya, mungkin nanti di video berikutnya ataupun kita akan coba mungkin untuk video shotnya ataupun yang lainnya, ntar kita akan coba. Ini bagus banget. Ntar kita kita akan coba ini ya, kalau ditempelin di badan dan kita hanya contoh saja pakai handphone yang lainnya, kita coba. Oke, kita ada handphone hanya sebagai sampel saja. Terus kita coba kira-kira nyaman atau tidak. Untuk videonya mungkin nanti di video shot atau kita coba bikin konten sekalian sambil tes ininya. Kita coba dipasang di dada ya. Ini ke bagian sebelah kanan ya, cukup nih. Oke, di sini ada contoh dan pemasangannya kurang lebih seperti ini. Ya, dan untuk bagian mic-nya ditempel di bagian atas. Jadi untuk melakukan vlog kita bisa melakukan pekerjaan dan suara kita jelas ya. Mungkin di sini ada yang menjadi nilai minusnya, di mana kita ini saja sudah kurasa cukup ya untuk sebagai contoh saja. Dan untuk mic-nya bisa ditempel bagian sini. Mungkin menjadi nilai minusnya di bagian sini saja, ini dia sangat mudah ke bawah. Jadi untuk ini mungkin harus ada tambahan atau dikasih sedikit pengunci ataupun tambahan yang lainnya. Ntar kita coba menganalisa dulu atau meneliti kira-kira yang aman seperti apa. Oke.
Oke, untuk bagian ini dia kurasa emang dari segi material bagus, dan untuk rasa dalam pemakaiannya atau penggunaannya itu kurasa emang sangat nyaman menurut saya ya. Di sini dia nyaman, enak dipakai, dan nggak terlalu berlebihan ataupun yang lainnya. Mungkin di sini ada beberapa poin yang cukup perlu diperhatikan. Nih nanti ada dari segininya nih di bagian sini, mungkin kita harus kasih tambahan yang lainnya agar menghindari ini terjadi patah ataupun sobek ya bagian sini, karena dia akan cenderung mudah lepas ya. Di sini nanti kita juga akan coba memikirkan mungkin dikasih lubang satu di bagian sini, lubang satu lagi, terus kita sedikit melubangi atau pakai rivet di sini untuk menjaga-jaga agar tidak putus atau tertarik. Namun di sini nanti hasilnya emang sudah paten, nggak bisa diatur untuk bagian atau untuk menaikkan dan menurunkan posisi handphone kita. Bila memang sudah dirasa nyaman di posisi paling tinggi ya kita tinggal dilubangin sini, dan di bagian sini agak ke bawah untuk jaga-jaga saja kalau bagian ini atasnya dia patah ya. Di sini yang pertama. Yang kedua di bagian sini, nih bagian sini, karena dia karetnya cuma ke sini hanya menyeberang saja, dan kekuatan utama di bagian sini dia cuma berpegangan pada sini. Kalau dia lepas otomatis untuk ini dia akan lepas sendiri karena emang cuma tahanannya di sini. Terus sama ini juga ya, coba tak intip. Untuk dia ini dia full, namun agak sedikit tipis juga. Kurasa cukup aman bila tidak ada goncangan ekstra ya. Aman untuk konten. Dan sebelah sini juga kurasa aman. Dari segi karetnya kurasa bagus. Mungkin selang beberapa bulan dia akan sedikit kendor ataupun sedikit molor. Kita bisa juga bisa diatur itu dari tinggal ditekuk atau tinggal dijahit saja kalau sudah mulai kendor ya, untuk bagian ininya saja. Terus bagian pengancing depannya dia kurasa kokoh, aman saja. Bila Anda gunakan untuk sebagai motovlog mungkin aman, gak ada masalah. Bila Anda ragu, Anda bisa didobelin atau ditambahin apa biar enggak ini. Tapi untuk ini kurasa aman saja bagian pengancing depan. Dan yang lainnya mungkin yang menjadi masalah utama saat pertama pemakaian itu emang dari segi bisa dibilang bagian engselnya dia sangat mudah sekali bergeser. Bila semakin kencang takutnya bagian sininya dia akan patah, yang membuat kekuatannya akan bisa berkurang drastis. Untuk pemakaian langsung ke sini saya belum coba apakah bisa kira-kira. Namun untuk pemakaian langsung ke sini dia otomatis menghadapnya ke bawah ya, bukan ke sini ke depan. Untuk bagian sininya bila kita langsung ke sini kayaknya nggak mungkin, karena mengingat emang ini dia posisinya L, nggak fleksibel ke ini yang lainnya. Oke, begitu saja video sederhana dari saya, semoga bermanfaat. Bila video ini bisa menginspirasi Anda ataupun menjadi bahan pemikiran Anda ketika Anda mau menjadi seorang vlogger ataupun yang mau merekam pekerjaan Anda tanpa Anda harus takut ataupun merasa terganggu oleh
HP atau handphone di depan Anda yang mengharuskan memang menggunakan tripod berdiri itu memang sangat cukup mengganggu. Terus untuk bagian sininya dia sangat kuat menurut saya. Sangat kuat. Kurasa nggak ada masalah. Untuk bagian sininya dia kuat, nggak ada geser sedikit pun. Kita coba digeser-geser. Tidak ada masalah. Kita coba tarik pun kalau udah posisi kencang dia aman, tidak. Ini untuk bagian sininya juga menurut saya aman saja. Namun bagi Anda yang mau pakai ini disarankan jangan super kencang ya, karena ini hanya besi ditancapkan atau sebuah mur yang ditancapkan pada plastik. Dia akan cenderung mudah lepas bila kita mengencangkan bagian sini terlalu kencang. Dia akan cenderung mudah naik ke atas dan lepas. Untuk yang lainnya material kuat, bagus, enak saat pemasangan, pengoperasian. Dari segi plastik juga bagus. Dari lenturannya dia termasuk plastik yang cukup kuat. Entah ini plastik atau besi, kita akan coba nanti. Kita coba pakai magnet neodymium. Kalau emang dia besi walaupun tipis sekalipun dia pasti akan nemplek. Ternyata dia emang plastik. Dan plastiknya cukup bagus, nggak gampang ini. Untuk harganya dia sekitar antara ada yang 50, ada yang sampai 100 sekian lah, mungkin naik sedikit. Itu untuk ini namanya juga bagian, mungkin bagi yang belum tahu namanya, kalau nggak salah ini tripod dada ataupun tripod vlogger ya bisa dibilang. Cari saja di online shop banyak. Untuk harganya emang tergantung pelapak. Bagian pengancing bagus, tidak ada masalah bagian pengancing. Ini untuk bagian handphone dia nggak jatuh. Saya udah dibolak-balik seperti ini, sambil dipegang juga nggak ada masalah. Karetnya bagus. Mungkin emang yang menjadi minus atau masalah yang utama hanya pada engsel. Terus untuk kanan kiri mungkin kalau dikencangin lagi bisa. Dia nggak terlalu pengaruh. Yang menjadi pengaruh utama adalah bagian sini. Mungkin kita perlu menambahkan tambahan, entah dari sini dikasih lubang 2 ataupun apa, dikasih rivet ke sini untuk menjaga saja agar tidak mudah. Atau bila tidak mau harus memodifikasi atau melubangi, kita ini sudah ada lubang. Saya tunjukkan saja lubang di samping sini. Kita dikasih tali. Bila Anda yang mau seadanya saja boleh pakai tali rafia. Bila Anda yang biar sedikit keren itu bisa pakai tali sepatu ataupun tali prusik, sangat murah di online. Ataupun tali yang lainnya yang jelas biar terlihat nggak terlalu ini, tinggal Anda sambungkan atau dari bagian atas bisa. Yang jelas untuk bagian sini disarankan kalau emang pakai tali di sini dikasih dilem sedikit ya, untuk agar talinya tidak turun ke bawah, biar lebih kokoh saja. Untuk menahan dari sini ke bagian depan ya dikasih lem sedikit saja. Untuk bagian tengahnya di satu tetes saja pakai lem instant glue, kurasa aman. Boleh pakai, kalau pakai karet bagus sih, cuma agak sedikit kurang nyaman dilihat saja. Karena ada beberapa konten beberapa kreator YouTube saya lihat memang
sebentar-bentar dia membenerin posisi kamera karena dia turun ke bawah. Terus saya lihat juga arahnya langsung dinaikkan lagi, turun ke bawah lagi, dinaikkan lagi. Itu ada salah satu yang kemarin nggak sengaja saya lihat, dia menggunakan tripod dada seperti ini. Dia sering kali benerin kamera ya. Di sini emang menjadi agak lucu juga ketika kita sedang ngevlog atau proses merekam, kita harus sering-sering benerin kamera seperti ini, kayaknya kurang nyaman juga. Oke, terima kasih dari saya. Nggak usah panjang lebar, semoga bermanfaat. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang lainnya, silakan dibeli untuk kebutuhan konten ataupun yang lainnya, atau melakukan motovlog ataupun yang lainnya. Oke, sukses selalu.